Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau bahas mitos-mitos seputar menyusui dan ASI. Sering ya namanya dari hamil, terus pas menyusui, ada aja nih omongan-omongan yang kayak misal, jangan minum es, nanti anaknya pilek. Jangan nyusuin, kamu kan lagi sakit, nanti anaknya ketularan. Padahal tidak semua mitos-mitos itu tuh bener semua guys. Ada juga yang gak bener. Nah, apa aja sih mitos-mitosnya dan bagaimana fakta yang sebenarnya? Keep on watching. Mitos pertama yang mau aku bahas itu udah sering banget ya. Gak tahu kayaknya dari zaman aku kecil sampai sekarang aku udah punya anak 2. Aku sering banget dengar kalimat ini, yaitu jangan minum es, nanti anaknya pilek. Air susu ibu atau ASI itu kan keluarnya dari payudara. ASI yang keluar dari payudara itu selalu bersuhu hangat. Coba deh buat kalian yang lagi nyusuin, ASInya dipencet sampai keluar, terus tetesin di tangan kalian. Nah, rasain deh suhu si ASI itu. Karena aku udah pernah cobain dan ya emang hangat. Kecuali kalau misalkan ASI itu keluar dari kulkas atau keluar dari dispenser, mungkin aja bakalan dingin. Tapi kan ini ASInya keluar dari payudara, jadi nggak usah takut minum es sebanyak apapun. Seisi kulkas mau diminum itu tidak akan merubah suhu ASI yang keluar dari payudara. Yang kedua, payudara kamu kecil deh, emang ada ASInya ya? Pasti ASInya dikit. Dan ini tuh nggak benar. Payudara besar, payudara kecil itu tidak mempengaruhi produksi ASI sama sekali. Jadi buat kamu yang payudaranya kecil, itu nggak akan mempengaruhi produksi ASI kamu jadi bakalan dikit banget. Enggak. Setiap bayi, setiap anak itu kebutuhan ASInya berbeda-beda, nggak bisa disamain. Bahkan yang sekandung pun kebutuhan ASInya berbeda. Dari umur ke umur itu bakalan beda. Sebelum empasi sama sesudah empasi itu kebutuhan ASInya pasti berbeda. Banyak sedikitnya produksi ASI itu, ya aku bilang tadi, balik lagi ke si bayi. Jadi bukan dari ukuran payudara. Mau sekecil apapun, nggak usah berkecil hati, kamu pasti bisa nyusuin. Yang ketiga, jangan makan pedas, nanti bayinya mencret. Tidak semua bayi sensitif terhadap zat capsaicin yang ada di biji cabai. Misal, aku habis makan pedas, terus anak aku mencret. Bisa jadi anak aku sensitif atau alergi terhadap zat tersebut, jadi aku harus menghindari. Tapi ada juga anak atau bayi yang kebal terhadap zat tersebut, jadi habis makan pedas aman-aman aja. Yang keempat, ibu menyusui harus makan banyak supaya ASInya banyak. No, mau makan sebanyak apapun itu tidak akan mempengaruhi produksi ASI, karena produksi ASI berpengaruh dari kebutuhan si bayi tersebut. Mau makan sebanyak apapun, mau minum habis bergalon-galon pun, ya produksi ASI tetap ngikutin kebutuhan bayi. Cuman memang kalau misalkan seorang ibu menyusui itu tidak cukup makan, ya loyolah, namanya nyusuin kan. 5, gak makan sayuran, ASInya gak bergizi. ASI itu selalu bagus dan selalu bergizi. Inilah kenapa ASI itu tidak bisa dibandingkan dengan susu formula manapun, semahal apapun. ASI ini ajaib, kandungannya terus berubah sesuai kebutuhan si bayi. Kalau misalkan si ibu gak makan, ya gizinya diserap dari tubuh si ibu. Makanya ibu menyusui itu harus cukup makan, harus cukup bergizi, karena ya untuk ibunya sendiri. ASI ini akan tetap berkualitas, akan tetap bagus. Yang keenam, ASI setelah 6 bulan itu udah gak bagus, harus disambung sama susu formula. Aku pernah dengar omongan ini bahkan dari salah satu dokter. Kayak gimana ya? Mungkin aku harus maklum karena tidak semua orang belajar tentang ASI dan menyusui. Di perintah agamaku, di agama Islam, di Al-Quran itu
perintah menyusui sampai 2 tahun ataupun lebih. Perintahnya aja sampai 2 tahun. Berarti kan ASINya terus bagus sampai 2 tahun. Jadi nggak bener kalau misalkan ASI itu bagus hanya sampai usia 6 bulan aja, harus disambung susu formula. Enggak. Susu formula itu diberikan atas indikasi medis atau keadaan darurat. Pemberiannya pun itu harus atas anjuran dokter. Dosisnya terbatas dan waktunya juga terbatas. Konsumsinya itu ada waktunya, misal 1 atau 2 minggu ketika masalahnya sudah selesai atau indikasi medis tersebut sudah selesai, minum susu formulanya di stop, udah sampai di situ aja. Jadi susu formula hanya solusi sementara. Yang ketujuh, nggak boleh nyusuin kalau kamu lagi sakit. Dalam ASI ada antibodi untuk kekebalan tubuh si bayi. Justru ketika si ibu sakit, dengan cuci tangan yang benar, bisa gunakan masker ketika lagi flu, di ASI-nya ini ada antibodi yang sangat dibutuhkan untuk si bayi supaya si bayi ini tidak tertular sakitnya si ibu. Justru ASI itu jadi tameng. Kalau misalkan anak aku sakit, aku ASI-in aja terus. Anakku yang kedua umurnya sudah 1 tahun 1 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang masih full ASI dan sakitnya itu 3 kali doang. Setiap imunisasi itu aku usahakan tidak minum obat penurun panas. Jadi aku usahakan banyakin ASI-nya aja untuk penurun panasnya sendiri, meminimalisir masuknya asupan obat. Nah, itu dia beberapa mitos yang sering banget aku denger dan aku temuin di sekitar aku. Teman-teman pernah nggak denger mitos-mitos yang lain tentang menyusui? Kalau misalkan teman-teman pernah denger dan pernah ngalaminnya, tulis di komen ya, apa aja sih mitos yang pernah kalian denger selain yang tadi aku sebutin. Ibu menyusui itu harus bahagia, makan apapun gak usah dipantang ya, selagi tidak alergi. Makan sebanyak apapun terserah, gak usah diet-dietan. Semoga kita tidak selalu berkutat dengan mitos-mitos yang tidak benar. Duh, gak boleh makan ini, nanti karena masih nyusui, nanti begini, nanti begitu. Malah bikin stres, bikin gak happy. Yang ada ASI gak lancar. Untuk menyusui sendiri kita harus keras kepala. Kita harus yakin sama diri kita sendiri kalau kita bisa menyusui sampai 2 tahun. Alhamdulillah ya kalau misalkan di sekitar kita banyak yang mendukung kita menyusui. Tapi kalau misalkan gak ada, ya udah kita sendiri aja yang dukung diri kita sendiri. Kan kita nggak bisa mengandalkan orang lain, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dalam hal menyusui pun kita nggak perlu dukungan orang lain, kita hanya perlu dukungan diri sendiri dan yakin sama diri sendiri. Kalau misalkan kita bisa menyusui sampai 2 tahun, kita bisa memenuhi hak anak yaitu ASI sampai 2 tahun, dan kita bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Semoga teman-teman yang lagi nyusuin tetap semangat, jangan patah semangat, karena ASI adalah asupan terbaik di dunia yang tidak bisa digantikan dengan susu semahal apapun. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.